Kali ini kita akan membahas menu apotek. Di menu ini kita dapat melakukan pembelian atau kulaan obat. Pertama kita tekan baru. Kita pilih jenis pembeliannya. Lalu kita pilih nama suppliernya. Kita cari kode obatnya. Lalu kita tulis harga pembelian. Lalu jumlah pembelian. Di sini harga jual. Kita juga dapat menulis harga jualnya. Harga jual umum. Lalu harga jual dokter. Lalu harga jual resep. Dan juga diskon dari masing-masing harga jual. Kita dapat menulis tanggal pembelian dan juga tanggal kadaluarsa. Jika selesai kita tekan simpan. Kemudian selesai. Lalu ada fitur penjualan. Kita dapat menulis atau mencatat penjualan kita. Pertama kita tekan baru. Kita cari kode obatnya. Kita tulis jumlah pembeliannya. Kita pilih harga jualnya. Lalu diskonnya dalam bentuk persen atau rupiah. Nomor faktur. Nama pasiennya. Lalu kita pilih dokternya. Nama resep. Asuransi, kelas, dan juga limitnya. Jika selesai kita tekan simpan. Jika semua selesai kita tekan bayar. Bisa dibayar asuransi atau BPJS. Total bayar asuransi dan juga bayar sendiri. Kita tulis nominal pembayaran dari pelanggan atau pasien. Jika selesai kita tekan bayar. Seperti ini hasilnya struk. Kita juga dapat mencetak ulang struknya, atau kita juga dapat mencetak kwitansinya. Kemudian ada fitur lihat harga. Di fitur ini kita dapat melihat harga dari barang yang telah ada. Seperti ini. Kita juga dapat mencetaknya satu-satu atau semuanya. Lalu ada fitur update harga. Kita juga dapat mengupdate harga dari barang yang telah ada pada kita. Kita akan update. Kita tulis harga baru dari masing-masing harga jual. Mulai dari harga jual umum, harga jual dokter, lalu harga jual resep. Kita juga dapat memperbarui diskon harga jual. Jika selesai kita tekan simpan. Kita juga dapat men-setting diskon. Lalu retur penjualan. Di sini kita dapat mencatat retur dari penjualan kita. Kita pertama pilih obatnya. Lalu kita tulis jumlah returnya. Jika selesai kita tekan simpan. Lalu ada juga retur pembelian. Sama seperti retur penjualan, namun ini berlaku untuk pembelian. Jika selesai kita tekan simpan. Lalu fitur stok opname. Di sini kita juga dapat menulis barang opname kita. Kita tulis stok opname. Lalu kita tulis keterangannya. Rusak, hilang, atau kadaluarsa. Kita pilih tanggal opnamenya. Jika selesai kita tekan simpan.
Ada juga fitur menu racikan obat. Di sini kita dapat membuat racikan obat. Pertama kita tekan pada obatnya, dan juga kita dapat menambah harga jual umum, dokter, dan juga harga jual resep. Kita juga dapat memilih tanggal kadaluarsanya. Jika selesai kita tekan simpan, lalu kita inputkan. Lalu di menu klinik ada fitur pasien baru. Di sini kita dapat mencatat pasien baru kita. Pertama kita tekan tambah. Kita pilih jenis pasiennya. Kita pilih kelas dari pasien. Lalu kita tulis nama pasiennya, umur, jenis kelamin, status pernikahannya, golongan darah, tanggal lahirnya, lalu pekerjaannya. Kita juga dapat menambahkan pekerjaan. Lalu kita tulis nomor kartu keluarganya, alamat, kota, nomor telepon, tanggal daftarnya, tempat lahir, nama ayahnya, lalu nama ibunya. Kita juga dapat mencatat umur dalam bulan. Jika selesai kita tekan simpan, lalu kita dapat mencetak kartu pasiennya seperti ini, dan juga kita dapat mencetak belangkonya. Lalu ada fitur reservasi. Di sini kita dapat mencatat reservasi dari dokter yang sedang praktek. Pertama kita pilih obat, kategori obat. Kita juga dapat mencari reservasi pasien langsung. Lalu form pembayaran. Di sini kita dapat mencatat pembayaran dari pasien. Jika selesai kita dapat menekan bayar. Lalu fitur rekam medis. Di sini kita dapat mencatat rekam medis dari pasien. Pertama kita tekan tambah. Kita cari pasiennya. Jika selesai kita dapat simpan atau mencetaknya. Lalu fitur surat sakit. Di sini kita dapat membuat surat sakit. Kita pilih pasiennya. Lalu kita pilih keterangan. Kita juga dapat menekan tambah keterangan dari surat sakit. Lalu tertanggalnya, dokternya, lalu alasannya, dan juga masa berlaku dari suratnya. Jika selesai kita tekan simpan dan langsung keluar bentuknya. Kita juga dapat mencetak ulangnya. Dan juga kita dapat membuat surat sehat di fitur surat sehat. Pertama kita tekan baru. Kita cari nama pasien.
kita tulis tinggi, berat, dan juga keterangannya. Lalu kondisinya dan juga berlaku sampai kapan dan surat sehatnya. Lalu kita dapat memilih dokternya. Jika selesai, kita akan simpan dan tampak seperti ini surat sehatnya. Kita juga dapat mencetak ulangnya seperti ini. Lalu ada fitur janji pasien. Di sini kita dapat membuat janji dari pasien. Pertama kita tekan tambah, kita pilih dokternya. Lalu kita cari pasiennya. Lalu kita tulis keterangannya, tanggal jam janji. Jika selesai, kita akan simpan. Di sini kita dapat melihat janji dari pasien dan juga dapat mencetaknya. Lalu kita juga dapat membuat surat hamil. Kita pilih nama pasien, keadaan, dan juga dokternya. Jika selesai, kita dapat mencetaknya atau menyimpannya. Dan juga kita dapat membuat resep dari dokter atau resep obat-obatannya. Kita pilih nama dokternya, lalu nama pasien, lalu kode obatnya, satuan obatnya, nama obatnya. Jika selesai, kita akan simpan. Lalu dapat mencetaknya seperti ini. Sekian dari part 2